Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada satu keadaan dalam hidup yang sering membuat hati terasa sesak, yaitu ketika hati disakiti tanpa alasan yang jelas. Kita diam tapi disalahkan, kita sabar tapi dianggap lemah, kita tulus tapi malah dihianati, dan yang paling berat ketika kita dizolimi tapi seakan tidak ada yang peduli. Malam ini coba kita renungkan pelan-pelan. Bagaimana kalau ternyata di balik rasa sakit itu ada rahasia besar yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang terzolimi. Zolim bukan hanya tentang pukulan, bukan hanya tentang luka fisik. Zolim seringkali datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih menyakitkan, dan lebih dalam menusuk di hati. Ucapan yang merendahkan, pandangan yang meremehkan, janji yang diingkari, kepercayaan yang dihancurkan, bahkan diamnya seseorang yang seharusnya membela itu pun bisa menjadi bentuk kezoliman. Dan yang paling sering terjadi, ada orang yang terlihat baik di luar tapi diam-diam menyakiti hati orang lain. Saudaraku, orang yang terzolimi seringkali merasa sendirian, seolah-olah dunia tidak adil. Tapi tahukah kamu, dalam pandangan Allah, orang yang terzolimi itu tidak akan pernah sendirian. Ada satu hal yang sangat jarang disadari, ketika kamu dizolimi, Allah langsung mendengar kamu, tanpa perantara, tanpa batas, tanpa hijab. Doamu langsung sampai. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa orang yang terzolimi itu tidak tertolak, walaupun dia bukan orang yang sempurna, walaupun dia banyak dosa. Tapi ketika dia dizolimi, Allah angkat doanya. Bayangkan ini, ada seseorang yang disakiti, lalu dia hanya mengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui." Itu saja, dan langit pun mendengar. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu suara keras, cukup hati yang terluka dan kejujuran di dalam doa. Kadang kita bertanya, kenapa ya Allah, aku yang harus merasakan ini? Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, justru disitulah letak kemuliaannya. Allah tidak sembarang memilih orang untuk merasakan kezoliman, karena tidak semua orang kuat, tidak semua orang bisa bersabar, tidak semua orang bisa tetap baik meskipun diperlakukan buruk. Orang yang terzolimi itu sering diuji, tapi sekaligus sedang diangkat derajatnya. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap rasa sakit yang ditahan tidak pernah hilang. Semua tercatat, dan suatu hari akan Allah balas dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang disakiti, lalu dia memilih membalas. Ada juga yang disakiti, lalu dia memilih diam. Dan di antara dua itu, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang disakiti tapi tetap menjaga hatinya, tidak membalas dengan keburukan, tidak menyebarkan kebencian. Dia hanya berkata dalam hati, Allah cukup bagiku. Ketika kamu memilih sabar, itu bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda kekuatan, karena membalas itu mudah, tapi menahan diri itu butuh iman. Tapi ingat, sabar bukan berarti membiarkan kezaliman terus terjadi. Sabar itu menjaga hati, bukan membenarkan kesalahan orang lain. Kalau kamu bisa membela diri dengan cara yang baik, itu juga bagian dari kebenaran. Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk diinjak-injak, tapi juga tidak mengajarkan kita untuk membalas dengan keburukan. Ada satu rahasia besar lagi. Orang yang menzalimi mungkin terlihat menang sekarang, mungkin terlihat bahagia,
Mungkin terlihat tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya dia sedang mengumpulkan sesuatu yang sesuatu saat akan dibayar, entah di dunia atau di akhirat. Karena setiap kezaliman pasti ada balasannya, cepat atau lambat, terlihat atau tidak. Dan yang paling mengerikan dan yang lebih mengerikan, balasan itu sering datang dari arah yang tidak disangka. Bisa lewat kehidupan yang sempit, bisa lewat kegelisahan yang tidak hilang, bisa lewat kehilangan yang menyakitkan. Sementara orang yang terzalimi, Allah siapkan sesuatu yang berbeda. Hatinya akan Allah kuatkan, jiwanya akan Allah bersihkan, dan hidupnya pelan-pelan Allah angkat. Saudaraku, kadang luka itu membuat kita berubah. Dari yang dulu mudah percaya, sekarang menjadi lebih hati-hati. Dari dulu yang terlalu berharap pada manusia, sekarang menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan tanpa kita sadari, kezaliman itu justru membawa kita pulang kepada Allah. Ada orang yang selama ini lalai, lalu Allah hadirkan ujian dalam bentuk disakiti, supaya dia kembali, supaya dia sabar bahwa tidak semua manusia layak dijadikan sandaran. Karena satu-satunya tempat bersandar yang tidak akan pernah mengecewakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kamu sedang terzalimi, jangan putus asa, jangan merasa hidupmu hancur, karena bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Allah sedang mendidik kamu, Allah sedang menguatkan kamu, Allah sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Dan ingat ini baik-baik, bukan tugasmu untuk membalas. Tugasmu adalah tetap menjadi baik meskipun diperlakukan buruk. Karena pada akhirnya yang menang bukan yang paling keras, bukan yang paling banyak membalas, tapi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat sendiri bagaimana Allah membela kamu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tetap sabar, tetap kuat, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh orang yang sedang terzalimi, yaitu perasaan ingin membalas. Itu wajar, itu manusiawi. Ketika disakiti, hati ingin menangis. Ketika disakiti, hati ingin membalas. Ketika dihina, jiwa ingin membuktikan. Tapi disitulah letak ujian yang sebenarnya, bukan pada rasa sakitnya, tapi pada bagaimana kita menyikapinya. Ada orang yang ketika disakiti, dia berubah menjadi kasar. Ada yang berubah menjadi pendendam. Ada yang hilang arah, bahkan kehilangan iman. Tapi ada juga yang justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lembut hatinya, semakin dalam doanya, dan semakin kuat jiwanya. Kamu mau jadi yang mana? Saudaraku, kalau kamu membalas dengan keburukan, maka kamu hanya akan menjadi sama seperti dia. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap baik meskipun disakiti, maka disitulah kamu naik derajat. Dan disitulah kamu berbeda. Ini bukan hal mudah. Ini berat. Ini sangat berat. Apalagi kalau luka itu dalam dan datang dari orang yang kita percaya. Pengkhianatan itu salah satu bentuk kezaliman yang paling menyakitkan, karena yang menusuk bukanlah orang yang jauh, tetapi orang yang paling dekat dengan kita, orang yang dulu kita percaya, orang yang dulu kita jaga, justru menjadi sebab lukanya hati kita. Dan saat itu terjadi, rasanya dunia seperti runtuh. Tapi saudaraku, di balik pengkhianatan itu ada pelajaran besar. Allah sedang menunjukkan bahwa hati kita terlalu bergantung pada manusia. Padahal manusia itu berubah. Hari ini dia baik, besok
bisa jadi menyakitkan. Hari ini dia dekat, besok bisa jadi menjauh. Maka Allah ambil pelan-pelan sandaran kita kepada manusia, supaya kita bersandar hanya kepada Allah. Saudaraku, ada satu kalimat yang sangat dalam maknanya. Cukuplah Allah bagiku. Kalimat ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah keadaan hati. Keadaan ketika seseorang sudah tidak lagi berharap kepada manusia. Tidak ada lagi yang menggantungkan bahagianya pada orang lain, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sampai di titik ini, dia tidak akan mudah hancur lagi, tidak akan mudah kecewa lagi, karena sandarannya tidak pernah goyah. Saudaraku, kadang Allah sengaja menunda pertolongan, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena Allah ingin melihat apakah kamu tetap sabar atau kamu menyerah. Allah ingin lihat apakah kamu tetap baik atau kamu berubah menjadi buruk. Karena tidak semua orang yang terzolimi lulus ujian. Ada yang gagal karena dia membalas dengan kezoliman yang sama. Ada yang gagal karena dia kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau saja bersabar sedikit lagi, mungkin dia akan melihat keajaiban. Saudaraku, jangan terburu-buru menilai kehidupanmu. Jangan terburu-buru mengatakan ini tidak adil, karena kita tidak tahu apa yang Allah siapkan di depan. Bisa jadi orang yang menyakitimu hari ini justru menjadi sebab kamu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan suatu saat nanti kamu akan bersyukur melewati semua itu. Ada satu rahasia lagi yang jarang dibicarakan, yaitu tentang diamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu sedang disakiti, dan tidak langsung ada pembalasan. Jangan kira Allah diam. Allah melihat, Allah mencatat, Allah tidak pernah lalai. Tapi Allah punya waktu yang terbaik untuk membalas semuanya. Kadang Allah ingin kamu kuat dulu sebelum melihat keadilannya. Kadang Allah ingin kamu belajar dulu sebelum diberikan kemenangan. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa sangat jelas, sangat adil, sangat tepat, dan seterusnya. Saudaraku, jangan iri kepada orang yang menzolimi meskipun hidupnya terlihat enak, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang dia rasakan. Bisa jadi dia tertawa di luar, tapi gelisah di dalam. Bisa jadi dia terlihat bahagia, tapi hatinya kosong, karena kezaliman itu tidak pernah membawa ketenangan. Sebaliknya, orang yang terzalimi meskipun menangis, meskipun hatinya sakit, tapi kalau dia dekat dengan Allah, dia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudaraku, kalau malam terasa panjang, kalau hati terasa berat, coba kamu bangun, duduk sendirian, angkat tanganmu dan bicaralah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu bahasa yang indah, tidak perlu kata-kata yang panjang, cukup jujur, cukup apa adanya. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segalanya. Dan percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan menjadi saksi, semua akan menjadi kekuatan, semua akan menjadi sebab datangnya pertolongan. Saudaraku, kalau hari ini kamu memilih untuk bersabar, maka kamu sedang menabung yang sangat besar, bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Dan balasan Allah tidak pernah kecil, tidak pernah setengah-setengah, lalu tapi selalu sempurna. Jadi jangan pernah lelah menjadi orang yang baik, meskipun dunia tidak selalu memperlakukanmu dengan baik, karena Allah melihat, dan itu sudah cukup.
Sampai di titik ini, coba kamu renungkan satu hal. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada luka, tapi lupa melihat makna di baliknya. Setiap rasa sakit sebenarnya sedang membentuk sesuatu dalam diri kita, membentuk kesabaran, membentuk keikhlasan, dan membentuk kedewasaan. Dulu mungkin kita mudah percaya pada semua orang. Sekarang kita belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Dulu mungkin kita berharap pada banyak manusia. Sekarang kita belajar untuk cukup berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu tidak datang dengan mudah, tapi melalui luka. Saudaraku, jangan salah paham. Allah tidak menyukai kezaliman. Allah tidak pernah ridho ketika hambanya disakiti. Tapi Allah Maha mengetahui siapa yang kuat menjalani ujian ini. Dan ketika kamu dipilih untuk merasakan ini, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah tahu kapan kamu mampu melewatinya. Walaupun sekarang terasa berat, walaupun sekarang terasa gelap, tapi percayalah, tidak ada malam yang selamanya gelap. Pasti akan ada pagi. Tidak ada luka yang selamanya terbuka. Pasti akan ada sembuhnya. Dan tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan tanpa balasan. Saudaraku, kalau kamu belum melihat keadilan hari ini, bukan berarti keadilan itu tidak ada. Mungkin waktunya belum tiba. Dan ketika waktu itu datang, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Kamu akan mengerti kenapa Allah menahanmu, kenapa Allah membiarkanmu terluka, dan kenapa Allah tidak langsung membalas. Karena semua itu sedang menyusun sesuatu yang lebih indah, lebih kuat, lebih bermakna. Saudaraku, mulai hari ini coba kita ubah cara pandang hidup kita. Jangan lagi melihat diri kita sebagai korban, tapi sebagai hamba Allah yang sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diproses menjadi kuat, diproses menjadi sabar, diproses menjadi lebih dekat dengannya. Dan ketika kamu berhasil melewati ini semua, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih sulit untuk dihancurkan oleh dunia. Saudaraku, terakhir, ingat ini baik-baik. Kalau kamu dizolimi dan kamu memilih untuk sabar, tetap menjaga hati, tetap tidak membalas dengan keburukan, maka kamu sedang berada di jalan orang-orang yang mulia. Mungkin kamu tidak terlihat hebat di mata manusia, tapi kamu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari nanti, entah di dunia atau di akhirat, Allah sendiri yang akan membela kamu, bukan manusia, bukan siapa-siapa, tapi Allah langsung. Dan ketika Allah yang membela, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap percaya bahwa setiap luka yang kamu rasakan tidak pernah sia-sia. Semoga Allah menguatkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan mengganti setiap rasa sakit dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa support channel kami dengan like dan subscribe. Bila kami ada kesalahan, mohon maaf dengan setulus hati dan sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.